Mute. Okay. Ready lah. Sayadaw, are we ready for today's teaching? Boleh. Sayadaw, can you hear Pandit Damatayasi? I think please select English channel. Yeah. What is this? This one? Volume. I think video, some reason is no Okay. video. Now. Yes. Now I can hear you. It's okay. Okay. So let's start our demo discussion. Again, precepts, okay? Yes, Sayadaw. Repeat after me to take 5 precepts. Aham Bhante Aham Bhante Tisaranena Saha Tisaranane Saha Pancha Silam Pancha Silam Dhaman Yajami Tamayajami Anugahan Gadawa Anukaham Katawa Silam Detha Silam Deta Me Bhante Me Bhante Dutiyambi Dudiyampi Aham Bhante Aham Bhante Tisaranena Saha Tisaranane Saha Pancha Silam Pancha Silam Dhaman Yajami Damayajami Anugahan Gadawa Anukaham Katawa Silam Detha Silam Deta Me Bhante Me Bhante Tatiyambi Tadiyampi Aham Bhante Aham Bhante Tisaranena Saha Tisarane Saha Pancha Silam Pancha Silam Dhaman Yajami Tamam Yachami Anugahan Gadawa Anukaham Katawa Silam Detha Silam Deta Me Bhante Me Bhante Yamahan Vadami Damwadetha Ama Bhante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Dhammam Saranam Gacchāmi Sangham Saranam Gacchāmi Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Dutiyampi Sangham Saranam Gacchāmi Duriyampi Buddham Saranam Gacchami Duriyampi Dhammam Saranam Gacchami Duriyampi Sangham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddhaṃ Saranam Gacchāmi Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi Tatiyampi Sangham Saranam Gacchāmi Tariyampi Buddham Saranam Gacchami Tariyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tariyampi Sangham Saranam Gacchami. တိစရဏဂမနံပရိဘုံနံ Amabante သာနာတိပါဒာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. အဒိဏဒါနာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Adenadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. ကာမေစုမိစ္ဆာจาရာဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Kemesu Michachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. မုဇာဝါဒဝေရမဏိစိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိ Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. สุราเมรยะเมจจปมาดฐานะวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิ Suramaraya Macha Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. ဣဒံမေပုညံအာสวะขยาวหังโหตุ Idame Punyam Asavakaya Vaham Hotu. ဣဒံမေစီလံနိဗ္ဗာနสสะเปจจโยโหตุ Idame Silam Nibbana Sapajayo Hotu. တိสรณေนสหปัญจศีลังธัมมังสาธุกังกัตตวาอปมาเดนะสัมปาเดธา Amabante. May we invite Sayadaw to start the teaching and interpreter Bantes and Dharma friend to start the interpretation, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Let's start our Dhamma discussion. Bye. Kita mulai diskusi Dhamma kita dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hari ini membahas mengenai Buddha dan murid-murid unggulnya. Murid utama, Bhante Sariputta, bagian ke-5. Sariputta Theragata, nomor kedua. Stanza nomor 14. Tetapi dari Theragata nomor 994. Saya akan memberikan slide-nya, membagikan slide-nya di layar.
Suara saya dong tak terdengar. Okay, now can hear. Owadeya nusaseya asabaca niwaraye tatanhi so piyo hoti asatam hoti apiyo. Saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Myanmar. Ia harus menasihati dan menginstruksikan, mencegah seseorang dari apa yang tidak bermanfaat. Karena orang seperti itu disukai oleh orang-orang baji, tetapi tidak disukai oleh orang-orang yang tidak bermoral. Bagi Sariputta melafalkan stanza ini, syair ini, mengambil referensi dari Asaji Punabasuka. Kedua biku ini adalah murid dari Bante Sariputta, dari Sabagya Biku. Sabagya Biku ini 6 kelompok biku yang memiliki banyak masalah di dalam ajaran Buddha. Sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai Sabagya Biku ini. Sabagya Biku, Asaji, dan Punabasuka. Mereka melakukan petabisan menjadi biku untuk mendapatkan penghidupan dengan mudah, bukan untuk melatih meditasi. Ketika mereka melakukan petabisan di dalam ajaran Buddha, mereka juga melakukan petabisan di bawah bimbingan Bante Sariputta. Berdasarkan tujuan mereka. Kamu tahu, mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda. 2 biku tinggal di dekat Buddha, 2 biku tinggal di Gijakuta atau Raja, atau yang 2 biku lain tinggal di Rajagaha. 2 biku tinggal di dekat Buddha, dan karena nasihat dari Sang Buddha dan Bante Sariputta, maka mereka menjadi biku yang baik. Mereka melakukan meditasi sesuai instruksi dari Sang Buddha. 4 biku lainnya, khususnya 2 ini, biku Asaji dan Punabasuka. Asaji di sini bukan dari Pancawagya Biku, tetapi dari Sabagya Biku. Mereka tinggal di Kitagiri, satu kota kecil. Mereka juga adalah abbot atau kepala wihara dari Kitagiri Monastery. Berdasarkan tujuan awal mereka menjadi biku yang buruk, bukan biku yang baik. Meskipun mereka adalah murid dari Bante Sariputta. Mereka merusak keyakinan asli dari upasaka-upasika dengan cara memberikan bunga, parfum, dan memberikan banyak hal-hal yang tidak sesuai, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang biku. Mereka sebenarnya juga punya 500 pengikut. Kamu tahu? Buddha juga memiliki pengikutnya. Dewadatta juga memiliki pengikutnya. Dengan cara yang sama, meskipun mereka adalah biku yang buruk, mereka juga memiliki pengikutnya, pengikut yang buruk juga.
pengikut itu mengikuti pemimpin yang buruk. Mereka juga menjadi buruk. Mereka menghancurkan Buddha di kota Kitagiri, kota yang kecil. Karena berita ini, Buddha memanggil Bante Sariputta dan Bante Moggallana untuk pergi ke desa Kitagiri untuk menasihati mereka. Meskipun Bante Sariputta dan Bante Moggallana menasihati mereka, mereka juga tidak mau mendengarkannya. Tidak seperti Yang Mulia Radha yang di stanza pertama yang sudah dijelaskan minggu lalu. Yang Bante Radha melakukan petabisan dengan Bante Sariputta ketika dia sudah menjadi sangat tua. Apapun yang dinasihati Bante Sariputta, dia mengikuti dan melatih meditasi dan menjadi arahanta dalam beberapa hari saja. Itu dikarenakan instruksi dari Bante Sariputta. Dan Bante Sariputta sangat bahagia dengan Radha, muridnya. Tetapi Bante Sariputta juga memiliki murid-murid jahat yang seperti Asaji dan Punabasuka. Jadi Bante Sariputta dan Bante Moggallana pergi ke Kitagiri untuk menasihati mereka. Tetapi Punabasuka dan Asaji tidak mau mendengarkan nasihat dari Bante Sariputta. Meskipun mereka mendengarkan Owada dari Bante Sariputta, apa yang terjadi? Perlu menasihati mereka lagi dan lagi. Meskipun mereka tidak mau mendengarkan Owada dari Bante Sariputta, tetapi mereka juga perlu mendengarkan Owada-nya lagi dan lagi. Jadi Buddha melafalkan stanza ini, demikian juga Bante Sariputta juga memberikan stanza yang sama. Owadeya anusaseya, harus memberikan owada kepada murid. Anusaseya. Owadeya anusaseya. Perlu memberikan nasihat kepada murid lagi dan lagi. Bukan hanya satu kali. Owadeya dan anusasana. Apa itu Owada dan anusasana? Jika sesuatu terjadi, maka perlu memberikan owada untuk menghentikan hal buruk itu agar tidak muncul lagi di masa mendatang. Anusasana, terkadang beberapa masalah itu belum muncul, tetapi agar tidak muncul di masa depan, mereka pergi untuk menasihati muridnya terlebih dahulu. Itu adalah anusasana. Hal yang lain, ada murid masa kini. Mereka melakukan sesuatu, guru memberikan nasihat kepada muridnya di depan mereka. Itu disebut awada. Tetapi ada murid-murid yang melakukan kejahatan, tidak tinggal dekat dengan guru, mereka melakukan perbuatan jahat di tempat yang lain. Jadi memberikan nasihat kepada mereka itu disebut sebagai anusasana. Memberikan nasihat tanpa kehadiran dari murid itu disebut anusasana. Memberikan nasihat kepada murid satu kali itu disebut owada. Tetapi murid tidak mau mendengarkan instruksi dari guru, oleh karena itu perlu memberikan nasihat kepada murid lagi dan lagi sampai mereka memahami. Itu disebut anusasana. Wadeya anusasya. Asa baca niwaraye. Beranjak dari apa yang tidak bermanfaat. Jika mereka melakukan perbuatan buruk,
perbuatan jahat, perlu menghentikan, menghalangi mereka dari perbuatan jahat. Itu disebut asaba niwara. Ini adalah tugas dari guru. Jika murid melakukan hal yang buruk, perlu mengatakan, kamu tidak boleh melakukan ini tidak sesuai untuk biku, perlu menghentikan mereka dari perbuatan jahat. Satahi so pio hoti asatam hoti apio. Ketika guru memberikan nasihat kepada murid-muridnya, murid yang baik akan sangat menarik bagi orang yang menasehatinya. Tetapi murid yang jahat itu tidak disenangi, tidak disayangi oleh orang yang memberikan owada kepada mereka. Mengerti? Ketika dinasihati, kamu tidak boleh melakukan hal ini tidak sesuai bagi biku atau saele untuk dilakukan. Mereka tidak mendengarkan, oh Ukumara memberikan nasihat ini lagi dan lagi dan lagi. Jadi murid seperti ini adalah murid yang baik atau murid yang buruk? Oke, kamu mengerti. Satahi so pio hoti asatang hoti apio. Jadi orang yang seperti itu disukai oleh orang yang bermoral, tetapi tidak disukai oleh orang yang tidak bermoral. Jadi kamu memahami kamu itu yang mana. Jadi Bante Sariputa memberikan nasihat kepada Asaji dan Punabasuka beserta para pengikutnya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Bante Sariputa memberikan nasihat lagi dan lagi, dan mereka tidak menyukainya. Maka mereka disebut sebagai murid yang buruk. Jadi terkadang bahkan Bante Sariputa juga memiliki murid yang baik seperti Radha, juga memiliki murid yang jahat seperti Asaji dan Punabasuka. Banyak. Buddha juga memiliki murid yang baik seperti Sariputta dan Moggallana, juga memiliki murid yang jahat seperti Devadatta, Chana, dan lain-lain. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan mengenai kita semua saat ini. Jadi berdasarkan pikiran kamu, apakah kamu bisa mengikuti nasihat dari guru atau tidak? Jika bisa mengikuti, mematuhi nasihat dari Buddha, maka kamu adalah murid yang baik. Tetapi kalau tidak, kamu adalah murid yang jahat. Tergantung pada dirimu sendiri. Selanjutnya, stanza selanjutnya. Stanza yang ke-15. Nomor 995. Hanya sak bagawa bodo daman dese si cakuma dame desiya manami sota mo desi matiko tame amo gam sawanam wimutomi anasawo. Itu terjemahkan ke dalam bahasa Myanmar. Buddha, Sang Bagawa, yang tertinggi di dunia, mengajarkan Dhamma kepada orang lain. Ketika mendengarkan Dhamma, jika seseorang menerapkannya, apa yang mereka dengar tidak sia-sia. Karena Buddha, Sang Bagawa, terbebas dari semua kekotoran batin. Jadi, Buddha terbebas tanpa noda apapun. Jika saya juga terbebas dari semua noda, itu akan sangat baik. Jika Buddha memberikan Dhammato kepada seseorang, Dhammato itu hanya diberikan untuk mereka yang Buddha mengarahkan kepada mereka.
bukan untuk pendengar yang lain. Jadi mereka berpikir seperti itu. Sesungguhnya sebenarnya bukan demikian. Meskipun Buddha memberikan dhamma kepada seseorang, orang lain juga mendengarkan. Jadi, tetapi mereka yang memenuhi 10 parami, mereka bisa merealisasi nibbana. Meskipun Buddha tidak mengintensikan untuk mereka, tetapi karena mereka mendengarkan dhamma, bahkan mereka bisa menjadi arahat. Jadi seperti Bante Sariputta mendengarkan stanza dengan bahagia. Kenapa? Saya sudah menjelaskan. Bante Sariputta menjadi Sotapanna. Setelah itu beliau berlatih untuk pencapaian yang lebih tinggi. Pada waktu itu di satu gunung Sukaragata Cave, satu goa. Pada waktu itu Ganaka, petapa dari ajaran lain, datang ke goa untuk menemui pamannya. Pamannya yaitu Upatissa. Pada waktu itu Buddha memberikan nasihat Dhammato kepada Diganaka berdasarkan pertanyaannya. Pada waktu itu Bante Sariputta mengipasi Buddha dari belakang dengan mendengarkan Dhamma, Wedana, atau Diganaka Sutta. Pada waktu itu Bante Sariputta juga berlatih meditasi Wedana Upasana secara praktikal. Pada akhir dari Dhammato, Bante Sariputta menjadi Arahanta. Diganaka petapa itu hanya menjadi Sotapanna pada akhir ceramah Dhamma. Jadi demikian, meskipun Bante Buddha memberikan ceramah untuk Diganaka, tetapi bukan hanya untuk satu orang, tetapi juga semua orang. Contohnya, Dhamma Cakkappavattana Sutta, Anathapindika Sutta, Buddha membabarkan hanya kepada petapa 5 biku. Tetapi yang mendengarkan Dhamma ini banyak dewa, banyak Brahma dari alam-alam dewa datang ke alam manusia untuk mendengarkan Dhamma. Pada akhir dari Dhamma Cakkappavattana Sutta, hanya si kondanya yang menjadi Sotapanna. Tetapi sangat banyak. Kamu tahu? 180 juta dewa dan Brahma menembus Dhamma mencapai Sotapanna. Jadi demikian, meskipun Buddha memberikan Dhamma kepada Diganaka, tetapi Bante Sariputta juga mencapai Arahanta dengan mendengarkan Dhammato yang sama. Oleh karena itu, Bante Sariputta melafalkan stanza ini dengan bahagia. Oke. Stanza berikutnya. Newa ube niwa saya napi bibasa cakuno seto pariyaya idiya cutiya upa patiya sota datu wisodiya pani me nawai jati. Lalu terjemahkan ke bahasa Myanmar. Saya tidak mengaspirasikan, saya tidak mengharap untuk mengingat kehidupan masa lampau. Saya juga bukan untuk mencapai pengetahuan kehidupan lampau, bukan untuk pengetahuan mata dewa, bukan untuk mengetahui pikiran orang lain, membaca pikiran orang lain, juga bukan untuk kekuatan
supernatural, bukan untuk pengetahuan meninggal dan terlahirkan kembali dari makhluk-makhluk hidup, bukan untuk pengetahuan telinga dewa. Jadi saya berarti bukan untuk mencapai Ubeniwasa Abinyana, Dibacaku Abinyana, Cutupapati Abinyana, Sota. Jadi telinga dewa ya. Jadi Buddha melatih meditasi untuk mencapai arahata maga dan arahata phala untuk pengetahuan ini. Kemudian Buddha mencapai pengetahuan arahata maga dan pengetahuan arahata phala. Sesegera beliau mencapai arahata maga dan arahata phala, beliau juga mencapai 5 abhinyana, kekuatan batin, dan juga sabanyuta abhinyana. Sabanyutanyana. Jadi dengan cara yang sama, Bante Sariputta juga berlatih untuk mencapai arahata maga dan arahata phala. Sesegera beliau mencapai Sotapati phala, beliau juga mencapai jana. Jadi pada akhir dari Wedana Parigaha Sutta, Bante Sariputta juga mencapai arahata phala disertai dengan semua abhinyana. Jadi Ubeniwasa Nusati abhinyana, pengetahuan mengingat kehidupan lampau. Dibacaku abhinyana. Jadi bisa melihat dewa dan Brahma, bisa melihat makhluk-makhluk di alam neraka. Ceto Priyanyana abhinyana. Bante Sariputta juga bisa membaca pikiran orang lain. Ini satu kekuatan batin. Idivida abhinyana, pengetahuan untuk menciptakan banyak tubuh, bisa terbang di angkasa, bisa masuk ke dalam bumi seperti tenggelam di dalam air. Jadi semua itu kekuatan batin. Cutupapati Cutia Upapatiya. Jadi ini satu cabang dari Dibacaku Abhinyana. Bante Sariputta bisa memahami, oh, orang ini dia melakukan karma baik. Dia akan setelah meninggal dunia akan terlahir di alam dewa. Dia terlahirkan di alam dewa karena karma baik ini. Jadi Bante Sariputta juga melihat makhluk-makhluk di alam neraka. Oh, makhluk ini melakukan kejahatan apa? Kejahatan ini dan itu. Dengan melihat kejahatan yang mereka lakukan, maka orang-orang juga bisa terlahir di alam neraka. Orang-orang yang lain melakukan karma baik bisa terlahir di alam dewa. Jadi pengetahuan ini. Jadi selanjutnya di Basota Abhinyana, dia bisa mendengarkan apapun yang mereka katakan di tempat yang jauh. Jadi, maksudnya Bante Sariputta mendapatkan semua abhinyana tanpa melatihnya secara khusus, secara terpisah. Sesegera beliau mencapai arahata phala, beliau juga mendapatkan kualitas-kualitas yang lainnya itu. Oleh karena itu, Bante Sariputta melafalkan stanza ini dengan bahagia. Apakah kamu mau mencapai abhinyana? Jadi hanya mencoba untuk mencapai arahata maga. Jadi khususnya di zaman Buddha itu banyak yang bisa mendapatkan abhinyana ini. Jadi ketika sudah mencapai arahata phala, maka kualitas-kualitas yang lainnya mungkin akan bisa didapatkan. Jadi Bante Sariputta adalah termasuk dari orang-orang yang seperti itu, yang bisa mendapatkan kualitas abhinyana. Selanjutnya, stanza yang selanjutnya, nomor 997.
Ruka mulawa nisaya mundo sanggati paruto panyaya utamo pero upatiso wa jayati. Saya terjemahkan ke bahasa Myanmar. Nah, terjemahannya mungkin tidak sempurna, oke? Berlindung atau bersandar di bawah pohon dengan kepala yang sudah dicukur, dengan jubah yang menutupi tubuh, sesepuh yang memiliki kebijaksanaan tertinggi seperti Upatissa bermeditasi. Satu hari, Bante Sariputta pada hari bulan purnama, Yaka Pahara Sutta di dalam Udana, kitab Udana, waktu itu Bante Sariputta melafalkan stanza ini. Kenapa dilafalkan syair ini? Yaka Pahara Sutta di dalam Udana Pali. Satu malam ketika Buddha berdiam di Wiluwana, di kota Raja Gaha. Bante Sariputta dan Bante Moggallana tinggal di dekat monasteri, di pinggiran monasteri di kota Raja Gaha ya. Kapota Kantara. Jadi di satu jurang, satu valley. Di satu lembah. Jadi Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana memasuki jana keempat. Jadi ini juga adalah bulan purnama, malam bulan purnama. Jadi kepala Bante Sariputta juga barusan saja dicukur. Jadi karena refleksi dari bulan itu kepala Bante Sariputta jadi sangat bersinar. Jadi ada dua yaka datang ke hutan untuk mencari makanan. Jadi satu yaka itu melihat kepala Bante Sariputta sangat terang pada waktu itu. Mungkin itu adalah kebiasaannya. Yaka itu ingin memukul kepala Bante Sariputta dengan tangannya. Pada waktu itu Yaka temannya itu berkata, jangan lakukan itu. Jadi biku ini sangat sakti, punya kekuatan batin. Kamu bisa mengalami banyak penderitaan. Tetapi yang lainnya itu berkata, tidak, saya akan memukul kepalanya dengan tangan saya. Oh, jangan lakukan. Dengan cara yang sama 3 kali. Temannya tidak bisa menghentikan ke temannya itu. Jadi satu yaka pergi ke Bante Sariputta dan memukul kepala Bante Sariputta dengan sangat kuat. Kenapa? Jika terdapat satu gajah besar itu dipukul, maka akan jatuh, akan terjatuh ke tanah, akan terguling-guling karena satu terpakan tangan dari yaka. Jadi jika dipukul ke gunung, maka karena terpakan itu gunung tersebut akan pecah, berkeping-keping, jadi batu-batu kecil. Jadi karena Bante Sariputta memasuki samapati itu hanya sedikit saja sakitnya. Jadi tidak seperti kamu. Jadi kalau ada penderitaan batin atau penderitaan fisik, kamu masuk saja ke samapati. Jadi kenapa? Karena kamu memasuki samapati itu elemen yang sangat damai. Meskipun ada seseorang atau orang atau makhluk lain yang memukul,
itu tidak akan sangat sakit. Meskipun terpakannya itu berkekuatan tinggi. Meskipun Bante Sariputa merasakan sedikit kesakitan, tetapi Bante Moggallana mendengarkan suara yang sangat kuat. Oh, Bante Moggallana juga melihat terpakan itu, melihat makhluk Yaka. Jadi, oh, apa yang terjadi? Saya mengalami sakit sedikit di kepala saya. Apa yang terjadi? Oh, tadi ada satu Yaka menerpakkan tangannya ke kepala kamu sangat kuat. Jadi, setelah Yaka menerpak kepala Bante Sariputra, oh, badan Yaka itu menjadi sangat panas. Oh, saya sangat kepanasan. Setelah itu dia jatuh ke alam neraka Awici. Jadi, ini adalah salah satu makhluk yang jatuh ke neraka Awici di dalam ajaran Buddha karena dia memukul Bante Sariputra. Jadi, ini dia sampai saat ini Yaka itu masih di neraka. Jadi meskipun temannya Yaka lainnya menghalanginya untuk tidak memukul, tetapi dia tetap memukul. Jadi Bante Moggallana itu kemudian memuji Bante Sariputra. Bante Sariputra sangat berkekuatan tinggi karena meskipun Yaka memukulnya dengan terpakan keras di kepala, tetapi Bante Sariputra hanya merasakan sedikit sakit. Jadi Bante Moggallana memuji Bante Sariputra. Bante Sariputra juga memuji Bante Moggallana. Oh, kamu lihat Bante Moggallana itu melihat Yaka yang memukul saya. Bahkan saya tidak bisa melihat makhluk-makhluk halus yang kecil. Jadi mereka memuji satu sama lain di Yaka Pahara Sutta. Jadi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Maksudnya, jika kamu ingin menahan, bersabar terhadap apapun, jika kamu tidak menginginkan penderitaan batin atau fisik, coba untuk memasuki phala samapati seperti Bante Sariputra. Pada waktu itu kamu bisa menahan semua sakit, apakah itu sakit batin atau sakit fisik. Oke, selanjutnya. Awitakam samapano sama sambuddha sawako arina tunhi bawena upeto hoti tawade. Saya terjemahkan ke bahasa Myanmar. Oh, tidak. Jadi, ini stanza yang lainnya. Cerita yang sama. Mencapai kondisi yang bebas dari aplikasi pikiran dan sustain application. Siswa yang tercerahkan sepenuhnya dikaruniai keheningan yang mulia. Jadi hanya begitu saja. Bante Sariputra memasuki phala samapati, memasukinya tanpa witaka dan wicara. Maksudnya adalah jana keempat. Stanza selanjutnya. Yathapi pabato selo acalo supatito ewam mohakaya biku pabatowa na wedati. Bahasa Myanmar. Seperti puncak gunung kokoh dan mapan. Demikian pula seorang biku dengan kehancuran
delusi, tidak bergeming seperti gunung. Jadi Bante Sariputta melafalkan syair ini dengan bahagia. Kenapa? Karena berdasarkan pengalamannya, beliau tidak memiliki kotoran batin apapun. Beliau memasuki Phala Samapati yang berasosiasi dengan jana keempat. Jika dia memiliki kekuatan itu, bahkan ya ketika Yaka memukulnya, itu juga tidak mengakibatkan sakit batin atau sakit fisik. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan Bante Sariputta, kamu perlu berlatih meditasi untuk mencapai arahata. Ketika kamu memasuki Phala Samapati, meskipun ada makhluk yang tidak terlihat seperti Yaka mengganggu kamu atau memukul kamu, maka kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Kamu bisa menahannya tanpa bergetar. Oke, selanjutnya nomor 1000. Stanza yang selanjutnya yang nomor 20. Anagana sa posasa nicang suci gawe sino walaga matam papasa abama tamwa khayati. Bahasa Myanmar. Untuk orang yang tidak memiliki kesalahan, selalu mencari kemurnian. Bahkan kesalahan sekecil ujung rambut pun tampak seperti awan yang sangat besar yang penuh halilintar. Kamu tahu, terdapat orang-orang yang mencari kemurnian. Mereka terbebas dari kesalahan. Mereka terbebas dari banyak kekotoran batin mental. Jika demikian, meskipun mereka memiliki kesalahan yang kecil, mereka berpikir kesalahan kecil itu sebenarnya sekecil seperti ujung rambut, ujung sehelai rambut. Tetapi mereka berpikir bahwasanya kesalahan ini seperti sangat besar, sebesar awan hitam besar. Jika seseorang yang mencari hal yang baik hanya kusala, jika mereka melakukan kesalahan kecil, mereka berpikir bahwa saya merasakan sudah melakukan kesalahan besar. Maksudnya mereka tidak ingin melakukan kesalahan, bahkan kesalahan kecil. Kenapa? Karena mereka mencari kemurnian, seperti Bante Sariputta. Kenapa Bante Sariputta melakukan stanza ini? Untuk generasi yang mendatang. Kamu lihat, satu hari Bante Sariputta memakai jubah bawahnya dengan tidak merata. Pada waktu itu ada samanera kecil, sasana, seperti di sini ada nama samanera kecil, sasanara kita. Oh, waktu itu samanera kecil berkata, jubah bawah kamu tidak rata. Jadi Bante Sariputta tidak berkata, kamu masih sangat muda, kenapa kamu menasihati saya? Jadi mungkin banyak orang akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena Bante Sariputta itu sangat bijaksana, yang tertinggi. Ini hanya ucapan dari samanera kecil. Tetapi Bante Sariputta hanya pergi ke satu tempat tersembunyi, memperbaiki jubah bawahnya. Jadi waktu itu Bante Sariputta kembali ke samanera kecil dengan tangan yang beranjali. Samanera, apakah sekarang saya sudah
memakai jubah bawah dengan sesuai atau tidak. Jadi Bante Sariputta itu bahkan mendengarkan nasihat dari Samanera kecil yang bahkan berumur 7 tahun. Jadi jika nasihat itu sesuai, itu perlu didengar. Kita perlu mendengarkan, mencontoh hal seperti ini. Jadi di sini sangat banyak Sayadaw Mahathera yang memberikan nasihat, oh pergi ke Dhamma Hall untuk bermeditasi, oh ayo datang interview, oh jangan malas bermeditasi. Berbeda dengan Bante Sariputta. Bante Sariputta bahkan mendengarkan nasihat dari Samanera kecil berusia 7 tahun. Jadi Bante Sariputta ini adalah contoh kita. Jadi Bante Sariputta memberikan contoh kepada kamu, jangan memarahi siapapun yang menasihati kamu. Jadi jika ada yang berkata, ayo datang ambil sila, mereka tidak mau mengambil sila. Kenapa Ukumara merusak martabat saya di antara banyak biku dan saele? Jadi berbeda dengan kualitas Bante Sariputta, dengan pencapaiannya dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nabi nandami maranam, nabi nandami jiwitam, niki pisam imam kayam sampajano peti sato. Bahasa Myanmar, terjemahan. Saya tidak menyenangi kematian. Saya juga tidak menyenangi kehidupan. Saya tidak bersukacita dalam kehidupan. Saya akan membaringkan tubuh ini. Maksudnya, saya menunggu parinibbana akhir dengan perhatian penuh dan kesadaran. Ya, terjemahan ini akan bagus. Jadi maksudnya arahanta. Kematian atau kehidupan itu tidak penting bagi mereka. Mereka tidak takut akan kematian. Mereka juga tidak memiliki kemelekatan terhadap kehidupan. Jadi kematian atau kehidupan itu tidak penting bagi mereka, bagi arahanta. Sesungguhnya mereka sangat penuh perhatian dan memiliki perhatian penuh. Mereka menunggu parinibbana akhir. Berdasarkan pada masa kehidupannya, umur kehidupannya, mereka perlu menjalani. Tetapi ketika sudah akan parinibbana akhir, mereka bisa meninggalkannya. Jadi mereka menunggu nibbana akhir mereka. Apakah kematian atau kehidupan, mereka tidak tertarik. Jadi mereka sangat penuh perhatian. Ini adalah sifat alami dari arahanta. Maksudnya, pikiran mereka itu sama, setara. Apakah kematian atau kehidupan? Itu tidak masalah. Pikiran mereka itu sama. Tidak seperti orang-orang biasa. Jika terdapat ada berita peperangan, mereka ketakutan. Sebenarnya itu tidak benar-benar terjadi, tetapi mereka sangat takut akan kematian. Wah, ketika ada peperangan dekat di Memio, mereka kabur, lari langsung. Jadi untuk arahanta mereka tidak ketakutan. Bukan untuk orang-orang biasa kualitas pikiran ini. Selanjutnya, stanza nomor 22. Nabi nandami maranam,
Nabi Nanda Jilitam Kalanca Patikan kami Nibitak Batako Yatha. Terjemahan bahasa Myanmar. Saya tidak bersukacita dalam kematian, juga tidak bersukacita dalam kehidupan. Saya menantikan waktuku seperti seorang pekerja yang menantikan upahnya, gajinya. Seorang pekerja menantikan gajinya. Pekerja melakukan pekerjaan untuk mendapatkan gaji. Mungkin pada waktu jam 5 sore mereka akan berhenti bekerja dan mendapatkan gajinya. Mereka mendapatkan gaji setelah bekerja seharian. Sama juga, seorang arahanta itu tidak melekat pada kehidupan atau kematian. Jadi, mereka hanya menunggu parinibbana akhirnya. Mungkin akan datang di waktu mendatang, itu tidak masalah. Mereka melakukan pekerjaan dalam ajaran Buddha. Terkadang memasuki Phalakkamapati, terkadang membabarkan dhamma kepada makhluk lain. Ketika usia kehidupannya sudah berakhir, mereka siap untuk memasuki parinibbana. Itu tidak masalah. Ini adalah sifat alami dari arahanta. Bante Sariputta melafalkan stanza ini. Selanjutnya, Bante Sariputta ingin memberikan dhamma tok kepada makhluk lain dengan dua stanza lainnya. Apa stanza itu? Ubayena midam marana mewa marana pacawa purewa pati paja tha ma winasatha kano wa ma upacaga. Terjemahan bahasa Myanmar. Dalam kedua hal tersebut ada kematian. Apakah sekarang atau mendatang? Berlatihlah. Jangan sampai kehancuran, mengalami kehancuran. Jangan biarkan kesempatanmu hilang. Ini adalah terjemahan dari stanza berdasarkan arti-arti. Kamu tahu, Yang Mulia Sariputta memberikan awada kepada murid-muridnya dalam generasi waktu itu. Kamu tahu, kamu bisa meninggal bahkan ketika kamu masih muda. Atau kamu akan meninggal ketika kamu sudah tua. Dua waktu itu memungkinkan. Bisa mengalami kematian waktu muda atau waktu tua. Jadi tidak ada orang siapapun yang bisa menghentikan kematian. Jadi maksudnya orang yang masih muda bisa meninggal, orang yang sudah tua juga bisa meninggal. Jadi apakah saat ini atau nanti itu bisa terjadi? Pati pajata ma'wina satha. Jadi sebelum kehancuran kematian itu datang, kamu perlu berlatih untuk mencapai Lokutara Dhamma. Ketika kamu meninggal tanpa pencapaian Lokutara Dhamma, melakukan banyak kejahatan. Kebanyakan dari mereka akan jatuh ke 4 alam bawah, ke alam neraka, niraya. Oleh karena itu, pati pajatha ma'winasatha, kamu harus coba untuk melatih dhamma untuk mencapai Lokutara Dhamma agar tidak terjatuh ke 4 alam bawah. Kano ma upacaga,
Jangan biarkan kesempatan kamu hilang. Karena kamu tahu momen yang spesial. Buddha Upada Nawama Khana. Jadi hal ini adalah ada di dalam Akhana Sutta di Anguttara Nikaya. Nawama Khanama. Maksudnya adalah 9 momen, 9 waktu yang spesial. Oh, 8 waktu itu tidak spesial, tidak beruntung. Waktu yang tidak menguntungkan. Secara ringkas, oke? Buddha muncul di dunia. Buddha juga mengajarkan Dhamma untuk mencapai Maggaphala Nibbana Lokutara Dhamma. Ini sangat bagus. Kesempatan yang sangat baik. Tetapi kamu di neraka. Maka itu menjadi tidak mungkin. Kamu kehilangan kesempatan mendengarkan Dhamma untuk mencapai Nibbana. Kenapa? Karena meskipun Buddha muncul di dunia, sudah membabarkan Dhamma, tetapi kamu bukan di momen yang baik. Kamu di neraka, maka kamu kehilangan kesempatan itu. Atau kamu berada di alam neraka, alam binatang. Jadi tidak mengerti apa yang Buddha ajarkan. Yang ketiga, kamu berada di alam peta, alam hantu kelaparan. Kebanyakan mereka tidak bisa mendengarkan Dhamma. Kebanyakan mereka sangat lapar, haus, dan menderita. Jadi meskipun Buddha mengajarkan Dhamma, mereka tidak bisa memahami. Hal yang lain, kamu berada di alam Brahma, tetapi asalnya sata. Itu hanya rupa, tidak ada batin. Jadi bagaimana mereka bisa memahami Buddha Dhamma? Kamu kehilangan kesempatan yang baik ini. Hal yang lain, kamu berada di alam manusia. Buddha juga muncul di dunia manusia. Tetapi kamu berada di kejauhan yang sangat di pesisiran, di hutan yang sangat jauh. Buddha dan murid-muridnya tidak bisa datang ke sana. Jadi alam manusia sebagai manusia tetapi seperti peta. Mereka manusia tetapi hidup seperti binatang. Mereka tinggal di hutan, memasuki hutan hanya makan daging-daging. Jadi tidak bisa bertemu Buddha. Kenapa? Karena Buddha hanya muncul di area tengah, di wilayah tengah, seperti India dan seterusnya. Hal yang lain, Buddha muncul di Majjhima Desa, di wilayah tengah. Buddha juga mengajarkan Dhamma untuk mencapai Nibbana. Kamu juga berada di wilayah tengah tersebut, tetapi kamu menggenggam pandangan salah dengan erat. Kamu tidak ingin melepaskan pandangan salahmu. Nati dina nati hitam. Jadi nati kaditi, tidak ada hasil dari persembahan, tidak ada hasil dari melakukan penghormatan, tidak ada hasil dari kama baik atau kama buruk. Jadi meskipun Buddha mengajarkan Buddha, mereka tidak melepaskan pandangan salah mereka. Jadi waktu di zaman Buddha sudah terdapat banyak ya pandangan salah. Itu orang-orang seperti itu kehilangan kesempatan mereka mencapai Nibbana. Oke, hal yang lainnya. Buddha muncul di dunia. Buddha mengajarkan Dhamma untuk merealisasi Nibbana. Kamu juga bertemu Buddha, tetapi kamu sangat tidak bisa mendengar. Jadi orang yang abnormal. Jadi sugati ahituka atau dihotuka. Jadi kesadaran kelahiran kembalinya tidak dihetuka, tidak berakar, tidak memiliki 3 akar. Jadi tidak memiliki kebijaksanaan.
Jadi orang yang abnormal. Jadi ini juga adalah kehilangan kesempatannya. Jadi 8 makhluk tersebut itu tidak bisa merealisasi nibbana. Jadi hanya yang ke-9. Buddha muncul di dunia, Buddha mengajarkan dhamma untuk merealisasi nibbana. Kamu juga adalah manusia, bertemu Sang Buddha, kamu juga menghormati Sang Buddha, kamu Buddhis, kamu juga mendapatkan kelahiran kembali dengan tihetuka, aluba, adosa, amoha. Kamu bisa berlatih meditasi, bisa merealisasi magga phala nibbana. Jadi hanya makhluk yang ke-9 ini yang sanggup untuk merealisasi nibbana. Jadi makhluk yang lainnya itu kehilangan kesempatan mereka merealisasi nibbana. Jadi Bante Sariputta memberikan instruksi kano wa ma'upacaga. Jadi jangan kehilangan kesempatanmu. Buddha muncul di dunia, Buddha juga sudah membebarkan dhamma untuk merealisasi nibbana. Kamu juga sekarang adalah manusia yang bertemu ajaran Buddha. Kamu juga memiliki pengetahuan yang baik. Sudah pasti kamu bukan orang yang bisu, bukan orang yang tuli, kamu bukan orang yang idiot. Jadi kamu memiliki kebijaksanaan jika kamu melatih meditasi, melatih jhana magga phala, kamu bisa merealisasi nibbana. Tetapi kalau kamu sangat malas, kalau kamu memiliki semua persyaratan yang tadi disebutkan, tetapi kamu sangat malas, kamu tidak berlatih untuk mencapai nibbana. Jika mereka melakukan akusala, maka mereka akan jatuh ke 4 alam bawah. Mawina satta. Jangan coba untuk tidak jatuh ke 4 alam bawah. Jangan kehilangan kesempatan kamu. Kamu memiliki semua persyaratan. Kamu hanya perlu berlatih meditasi dengan rajin sesuai dengan ajaran Buddha. Bante Sariputta memberikan nasihat dengan stanza ini. Stanza yang selanjutnya juga sama. Agaram yatha pacantam hutan santara bahiram ewang gope tha atanam kano wo ma upacaga kana titahi socanti nirayami sama pita. Sudah terjemahkan ke bahasa Myanmar. Seperti halnya kota perbatasan dijaga dari dalam dan luar. Demikian juga kamu harus menjaga dirimu. Jangan biarkan kesempatanmu hilang. Karena mereka yang kehilangan kesempatan mereka akan bersedih. Terbenam di dalam alam neraka. Mungkin ada beberapa terjemahan tidak tepat. Oke. Buddha bawa nama kana. Barusan disebutkan saya tahu terdapat 9 waktu. Jadi Buddha muncul di dunia, Buddha membawakan dhamma, kamu juga adalah manusia yang berkualitas baik. Kamu memiliki pandangan benar, adalah Buddhis. Kamu memiliki kebijaksanaan. Berasosiasi pati sandi kamu itu adalah Tihetuka pati sandi. Berasosiasi dengan kebijaksanaan. Kamu siap untuk merealisasi nibbana. Jadi hanya perlu berlatih. Kamu hanya perlu menjaga diri kamu sendiri. Sebelumnya di dalam acara Katina sudah dijelaskan saya. Kamu perlu menjaga diri kamu juga perlu menjaga orang lain. Perlu berlatih meditasi dengan rajin, jangan kehilangan kesempatanmu.
Jika kamu kehilangan kesempatan, tidak pasti. Kamu mungkin bisa jatuh ke 4 alam bawah. Pada waktu itu, mereka mengalami penderitaan yang sangat banyak di alam terendah. Bante Sariputta menginstruksikan agar kamu tidak kehilangan kesempatan kamu di sini. Jadi di gambar di slide ada tembok Cina itu sangat tinggi, tapi perlu untuk mendakinya, jangan malas. Perlu mendaki tembok Cina besar. Jadi itu sangat tinggi, tetapi mendakilah, jangan berhenti. Selama kamu belum mencapai puncak paling tinggi, jangan berhenti meskipun kamu mengalami kesulitan untuk mencapai nibbana. Jadi Bante Sariputta menasihati dengan dua nasihat ini, dua stanza ini. Jadi mungkin stanza selanjutnya akan dibahas di Dhamma selanjutnya. Semoga kamu bisa mengambil kesempatan untuk berlatih meditasi untuk mencapai nibbana di ajaran Buddha ini. Semoga kamu bisa merealisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada satu pertanyaan dari Beatrix. Sebelum Yaka yang disebutkan jatuh ke alam neraka, di alam manakah Yaka itu sebenarnya berada waktu itu? Jadi sebelum Yaka itu jatuh ke alam neraka, Yaka itu sebenarnya berada di alam yang mana? Termasuk dalam alam yang mana? Pertanyaan dari Beatrix. Mereka termasuk di dalam ajaran, di bawah pemimpin Catu Maharajika. Jadi Yaka berada di bawah kekuasaan Kuwera. Kuwera adalah salah satu raja dari alam Catu Maharajika. Terdapat 4 raja. Dia memerintah di alam Yaka. Kuwera. Jadi Catu Maharajika dewa itu alam dewa tingkat pertama. Tetapi beberapa dari mereka tinggal di bumi bersama dengan manusia. Tetapi mereka di bawah pimpinan oleh Raja Kuwera. Raja Kuwera salah satu dari 4 raja besar di dalam alam Dewa Catu Maharajika. Jadi ditanya lagi dari Beatrice. Oleh itu dia adalah dari alam dewa bukan alam hantu. Ya oke. Ya, alam dewa. Jadi bukan hantu. Hantu itu alam peta, alam apaya. Tetapi ini adalah dewa Yaka. Ya, sudah pasti ini adalah dewa.
Ya, oke. Alam dewa, bukan alam hantu. Ketika Yaka itu memukul Bantai Sariputta, apakah itu karena kama? Ya, terkadang bukan karena kekama. Jadi apapun yang kamu alami bukan hanya dari kama. Jadi contohnya, secara ringkas, mereka juga bertanya, Myanmar itu adalah negara Buddhis. Mereka juga melakukan banyak dana, sila. Kenapa Myanmar itu sangat miskin? Jadi terkadang beberapa saya bertanya seperti itu. Jadi terkadang karena bukan karena kama saja, tetapi karena rajato, karena pemimpin dari negara. Jika mereka tidak bisa memimpin dengan baik, maka akan menjadi sangat miskin. Terkadang karena torato, itu karena pencuri merusak, pencuri mengambil harta benda. Jadi terkadang bukan karena kama masa lampau, terkadang karena keadaan saat ini. Terkadang karena banjir, terkadang karena api kebakaran, terkadang karena satu anggota keluarga mereka itu yang sangat jahat menghancurkan harta kekayaan. Jadi contohnya ada mereka ketagihan dengan minum-minuman keras atau narkoba. Jadi mereka tidak bisa melakukan bisnis mereka dengan baik. Jadi kekayaannya hancur. Jadi kekayaannya hancur dari keluarga tersebut atau negara tersebut. Jadi bukan karena karma masa lampau. Dengan cara yang sama, Bantai Sariputta. Jadi bukan hanya karena karma, mungkin juga karena kondisi saat ini. Terkadang ya karena karma, terkadang juga karena kondisi saat ini juga. Selanjutnya, Pandami saya tahu, bolehkah saya bertanya bagaimana meditator menghindari gangguan atau sisaan dari yakha atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat lainnya ketika bermeditasi. Jadi tidak perlu khawatir. Kamu perlu berlatih meditasi metta bhavana atau Buddha Nusati. Jadi ini adalah meditasi yang membawa perlindungan. Jadi meskipun saya tidak bisa menjaga orang-orang yang malas berlatih, tetapi jika memiliki sada, mereka memiliki keyakinan terhadap Buddha dan ajaran Buddha, juga memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri. Jadi ini adalah satu faktor untuk berlatih meditasi. Mereka juga perlu sehat. Jika mereka sakit-sakitan, lemah, mereka tidak bisa berlatih meditasi. Mereka perlu mereka perlu berobat ke dokter dan seterusnya. Jadi mereka tidak bisa berlatih dengan terus-menerus. Itu susah kalau mereka sakit. Jadi kalau mereka tidak jujur, tidak lurus, itu juga sangat susah untuk mencapai.
Ada wirya. Mereka juga perlu rajin, perlu berusaha. Meskipun mereka mengalami banyak masalah, mereka tidak menyerah. Selama saya belum mencapai nibbana, saya tidak akan berhenti berusaha berlatih meditasi. Mereka harus memiliki usaha seperti itu. Mereka juga perlu memiliki kebijaksanaan. Pada akhirnya mereka memiliki pengetahuan udaya-bayanya, pengetahuan akan kemunculan dan kelenyapan dari nama rupa. Jadi maksudnya mereka perlu bijaksana, bijaksana dalam hal pengetahuan wipasana. Jika mereka memiliki 5 faktor ini, maka mereka bisa mencapai nibbana. Jika mereka tidak memiliki 5 faktor ini, tidak bisa mencapai. Apakah sudah cukup? Wandami, saya tahu jika saya mendanakan tubuh saya, apakah saya perlu mendapatkan persetujuan dari pasiennya yang menerima donasi anggota tubuh saya? Jadi mungkin ini adalah berkaitan dengan pemerintah, aturan pemerintah juga. Jadi contohnya, contohnya ada satu shadow meninggal. Sebelum meninggal, shadow tersebut memberikan instruksi, jangan jaga tubuh saya terlalu lama. Setelah saya meninggal, bakar tubuh saya, jangan tunggu siapapun. Jadi sama juga, terdapat beberapa pasien itu sudah info ke keluarganya, apakah mau mendonasikan anggota tubuhnya atau mau membakar saja. Jadi, oke. Selanjutnya, kenapa dalam Akhana Sutta yang dibabarkan tadi dari 8 tempat yang tidak menguntungkan, kenapa 4 arupa Brahma itu tidak termasuk? Jadi di dalam kitab komentar hanya dimasukkan asalnya Sata. Jadi arupa Brahma tidak dimasukkan dalam kitab komentar. Jadi meskipun putujana dari 4 alam arupa Brahma yang tidak bisa mencapai nibbana, tetapi juga sangat banyak orang suci yang berada di alam arupa Brahma itu bisa mencapai nibbana yang lebih tinggi. Mungkin karena itu, maka kitab komentar hanya mengatakan asalnya Sata. Jika mereka putujana, sudah pasti mereka juga termasuk dalam tempat yang tidak menguntungkan. Apakah kita punya pertanyaan yang selanjutnya, yang lain untuk pengajaran hari ini? Oke, kita minta Sayadaw memimpin untuk melakukan pelipaan jasa dan beraspirasi. Ikuti. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bagang sabah tatanang bajemi. Te sabe me sama punya bagang labantu. Te sabe me sama punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu.
Aduh.